Dan yang paling penting itu adalah mental ya, mental itu drop. Jadi seperti penyakit COVID ini seperti penyakit yang memalukan atau penyakit yang kayak penyakit kusta atau penyakit apa gitu. Yang lebih penting lagi kayaknya jangan lupa bahagia deh. Jadi jangan lupa bahagia itu nomor satu ya, bahagia. Jadi apapun kondisinya kita tetap bersyukur dan itu yang terbaik dan pasti kita akan lebih berbahagia lagi. Hello happy people, assalamualaikum. Nutri Podcast datang lagi. Buat kalian yang udah nonton video ini, klik video ini, tonton sampai habis ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga loncengnya biar kalian bisa jadi langsung tim gercep yang nonton kalau ada video baru dari kita. Pak Agus, Mbak Titi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Riri. Kabarnya gimana nih Pak? Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Iya, healthy people. Jadi studio kita pagi ini lagi kedatangan tamu nih ya. Tamu dari jauh nggak nih Pak, Bu? Dekat di hati. Dari sini aja ya. Jauh di mata, dekat di mata. Kasih pelayanan UPT Lab Gizi Bapak Agus Hartono, SKM MK, dan juga Ibu Siti Musrikah, SSNPD, yang nama panggungnya Mem Titi ya nih ya? Oh iya Mbak Riri. Oke, kita panggil nama panggungnya aja boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Ini mau ngobrolin apa nih kita hari ini? Covid masih oke nggak untuk diobrolin? Masih ya? dong, masih Masih. relevan banget. Tapi mungkin hari ini kita nggak ngobrolin tentang Covid-nya yang kayak apa ya, kita pengen sharing-sharing pengalaman gitu aja kali ya Pak? Boleh. Mem, iya. Emang kalau ngobrolin Covid ini nggak ada habisnya gitu. Bahkan beberapa waktu yang lalu, berapa healthy people ada yang belum tahu, teman-teman kita ada yang sempat terkonfirmasi positif COVID-19 gitu. Betul. Dan tentu dengan banyak ceritanya masing-masing ya, ada yang isolasi di rumah, ada yang di rumah sakit lapangan kayak gitu. Dan kebetulan beliau-beliau ini yang di depan saya juga merupakan mantan penyintas gitu ya. Siap. Pak Agus ya. Tapi sekarang udah sehat, udah lulus. Alhamdulillah Mem sudah juga sehat. udah lulus, Ya. alhamdulillah. Nih, saya mau tanya dulu nih, gimana sih awal mula Pak Agus dan juga Mem Titi terkonfirmasi positif COVID-19? Mungkin saya mau dengar ceritanya Pak Agus dulu ya. Saya dulu ya. Terima kasih Mbak Riri. Iya Pak. Silakan. Jadi mungkin sama dengan Mem Titi ya. Jadi kita pada saat itu mau ada kegiatan luar kota waktu itu ya. Kemudian kita diharuskan ikut rapid. Kita waktu itu rame-rame ke laboratorium swasta. Dan itu hari Rabu kalau tidak salah. Nah, kemudian hasilnya keluar hari Jumat malam dan saya dinyatakan positif. Padahal saya Jumat pagi itu ada acara keluar kota itu sama teman-teman ke Tuban kalau tidak salah. Jadi malam itu diberitahu oleh Ibu Logi sekaligus Kepala UPT bahwa saya reaktif. Saya kaget waktu itu terus terang. Karena saya merasa tidak ada apa-apa gitu, tidak kontak dengan penderita COVID dan sebagainya. Kemudian saya langsung pada malam itu juga saya ke klinik di sekitar rumah saya dan ternyata saya pakai rapid juga, ingin tahu ternyata hasilnya juga positif. Sehingga saya ngomong ke istri saya pada malam itu bahwa kita harus berpisah untuk sementara tidurnya gitu. Itu sudah kita lakukan itu. Kemudian Sabtu pagi sekali jam 7 saya sudah meluncur ke waktu itu rumah sakit PHC ya, untuk melaksanakan PCR. Iya, pada waktu itu ternyata harus pakai aplikasi. Kemudian saya ikut itu dan ditanya sama tugasnya kalau ingin hasilnya malam itu maka biaya kalau tidak salah 1,1 juta ya. Kalau 2 hari 900-an gitu. Karena terus terang kondisi seperti itu adalah kondisi yang sangat bagaimana gitu ya. Jadi seperti kita itu sangat gelisah sekali gitu. Jadi saya akhirnya milih yang malam harinya gitu. Biar cepat hasilnya seperti apa dan pikiran saya biar lebih tenang gitu. Itu kondisi yang mungkin nggak tahu ya, mungkin pada saat itu mungkin baru pertama kali ya saya mengalami itu. Dan setelah di PCR menunggu malam hari itu sangat gelisah sekali itu di rumah. Hari Sabtu kan, hari libur dan sebagainya.
Saya banyak melakukan kegiatan yang tetap aja larinya ke hasil PCR. Ternyata sekitar jam 9 malam itu keluar hasilnya, saya di WA ya. Ternyata positif. Pada saat itu city value-nya kalau tidak salah 32,08. Saya langsung kaget. Saya kemudian ngomong ke istri saya, ke anak-anak saya supaya menjauh dari saya. Dan kemudian pagi-pagi sekali saya putuskan untuk ke rumah sakit lapangan Indrapura. Karena saya berpikir bahwa saya harus segera memisahkan diri, karena di rumah ada orang tua ya, ada ibu saya yang umurnya sudah 80 tahun. Ya memang waktu itu pasti kaget sekali ya Pak Agus, karena Kaget. mungkin Pak Agus nggak ada rasa-rasa yang lagi nggak enak nih badan, apa ada Semenjak nggak fit atau gimana gitu. Semenjak dikatakan reaktif rapid itu sudah badan itu panas, meriang dan sebagainya sudah muncul itu. Dan sudah tidak enak lah. Dan yang paling penting itu adalah mental ya, mental itu drop. Jadi seperti penyakit COVID ini seperti penyakit yang memalukan atau penyakit yang kayak penyakit kusta atau penyakit apa gitu. Kemudian saya berangkat pun juga dengan pikiran yang macam-macam ya, saya kok harus mengasingkan diri, harus begini. Jadi di perjalanan ke Indrapura itu saya pakai sepeda motor sendiri itu. Di tengah jalan terus terang saya menangis itu dalam hati, saya kok pergi untuk mengasingkan diri gitu. Iya, seperti terpilih gitu ya, hukuman Pak, ya. Kalau Mem gimana nih ceritanya? Mem? Awal mula terkonfirmasi ini. Iya, oke. Saya kira kita punya cerita yang sama ya, sama Pak Agus. Dari di awal itu memang kami berencana untuk melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo waktu itu. Nah, kami dengan tim itu berinisiatif untuk melakukan antigen rapid test pada saat itu, dan hasilnya pada saat itu saya non reaktif. Ya, pada saat itu non reaktif. Tapi ketika ada berita Pak Agus sudah PCR negatif, PCR swab-nya positif, akhirnya kami berbesar hati ya, harus ikut PCR swab di Latkesmas pada saat itu. Saya ingat banget waktu itu hari Rabu tanggal 2 Desember tahun 2020. Nah, dari 9 orang yang ikut PCR swab gratis ya di Latkesmas pada saat itu, yang terkonfirmasi positif COVID itu ada 3 orang. Nah, salah satu diantaranya adalah saya. Nah, waktu itu saya ingat banget, tesnya PCR swab-nya kan hari Rabu tanggal 2 Desember, tapi pengumumannya itu hari Jumat kalau nggak salah ya, Jumat 3 Desember. Jumat 4 Desember. Nah, pada saat itu saya juga nggak merasa gejala apapun sedikit pun, dan ketika Bu Direktur memanggil saya, ini Mem titik hasilnya Anda terkonfirmasi positif COVID dengan city value 35,06. Saya waktu itu agak tersenyum, tetapi gimana ya, rasanya kayak nggak percaya gitu, padahal karena saya tidak merasakan gejala sedikit pun. Nggak ada rasa apa-apa ya. Iya, jadi waktu itu saat itu juga saya disuruh pulang sama Ibu Direktur, dan saya menyampaikan mohon maaf pada teman-teman atas berita itu. Kemudian saya pulang dengan langkah yang gontai Pak Agus. Saya waktu itu juga rasanya luar biasa ya, gimana gitu. Saya jalan kaki waktu itu karena saya ingin merasakan nikmatnya gimana sih terkonfirmasi positif COVID. Waktu itu saya jalan dari kantor ke RSAL, dan itu rasanya ringan sekali jalan kakinya itu ya. Jadi waktu itu yang saya rasakan di Bemo juga, waktu itu pulang kemudian harus ketemu dengan suami dan menyampaikan berita ini ke suami, itu juga membutuhkan apa ya, kayak semangat ya, semangat mental, nata hati seperti itu Mbak Dede. Jadi memang benar yang disampaikan Pak Agus, rasanya tuh kayak luar biasa mencekam, ketakutan, kemudian rasanya terpilih itu seperti ya wow, pokoknya sesuatu banget. Iya, ini Mem dan Pak Agus terkonfirmasi positif ini sekitar akhir tahun lalu Akhir ya, tahun 2020 ya. Itu tentu sebenarnya sudah banyak sekali ya di luar sana orang-orang yang kena. Kita sih nggak bisa bayangin gimana mereka-mereka yang terkonfirmasi di awal-awal pandemi, pasti tekanan dari sekitar, dari dalam dirinya sendiri juga pasti akan lebih besar gitu kan ya Mem ya, Pak Agus ya. Nah, lalu kalau kita boleh flashback lagi ke belakang, Mem isolasi mandiri di rumah. Iya. Pak Agus
akhirnya memutuskan isolasi di rumah sakit lapangan di Indrapura ya Pak. Iya. Itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan, saya di rumah aja nggak apa-apa, atau Pak Agus saya di rumah sakit lapangan aja nggak apa-apa. Itu kira-kira apa yang mendasari itu? Ya. Monggo Pak Agus dulu. Terima kasih. Kalau saya sih satu ya, saya tidak menulari keluarga saya, terutama ibu saya, karena saya juga menganggap bahwa virus ini sangat berbahaya sekali gitu, mudah menular dan sebagainya, sehingga saya harus keluar dari rumah, saya harus berkorban, saya harus mengasingkan diri dan sebagainya, sehingga saya langsung memilih Indrapura karena di sana punya Pemprov ya, kan ada dua itu, rumah sakit Asrama Haji sama Indrapura. Kemudian saya ke sana dan memang pada saat itu waktu saya masuk itu di Indrapura memang lagi banyak-banyaknya ya, gencar-gencarnya. Jadi benar dikatakan Mbak Riri ya tadi, bahwa memang COVID ini kan awal Februari Maret ya, meningkat 2020. itu sangat tinggi. Di Indrapura pun juga gitu, kemudian menurun. Itu sampai paling rendah kemarin kalau tidak salah di Indrapura 50-an ya, dari kapasitas 400 tempat tidur. Kemudian meningkat lagi, pandemi kedua lah. Nah itu yang mungkin kita kenanya di situ. Karena apa? Mungkin kelengahan kita ya, kita anggap sudah lama paling ini penyakit sudah tidak ada dan sebagainya, sehingga kita lengah sehingga kita terkena itu. Dan kalau pikir pertimbangan saya kedua ya, di Indrapura ada yang memonitor karena ada dokter, perawat dan sebagainya. Dan dengar-dengar pun konsumsi atau makanan juga terjamin dan sebagainya. Jadi suasana di rumah sakit lapangan itu sendiri kira-kira kalau menurut Pak Agus nih ya, menurut Pak Agus pribadi, kira-kira mempercepat proses penyembuhan itu sendiri atau balik lagi ke masing-masing Pak? Ya, jadi pertama saya pada saat masuk itu yang dirawat pada saat itu sekitar 240-an. Jadi memang banyak lakinya ya daripada perempuan, perbandingannya mungkin 2:1 ya, sekitar lebih banyak lakinya, sehingga tempat laki itu sampai di asrama di atas ya, jadi yang kayak sal-sal gitu ya. Jadi sebenarnya ada juga yang di ruangan-ruangan, jadi ada AC-nya dan sebagainya, tapi karena terlalu banyak sehingga dianu ke atas. Dan memang secara psikologi mental itu kita merasa banyak temannya yang sakit. Jadi kalau saya lihat di situ teman-teman kalau gerombol pada saat senam pagi, pada saat periksa rutin kesehatan kita ya, tensi dan sebagainya, itu merasa senasib penanggungan gitu. Jadi iya sesama penderita gitu. Jadi tidak menanggung sendiri gitu. Itu enaknya di situ. Ada temennya dan sebagainya, dan fasilitasnya juga lengkap. Jadi di sana itu dapat satu paket tas itu ya, isinya itu ada sarung, ada sandal, ada kaos, ada apalagi celana dalam ada itu. Terus kemudian macam-macam. Ini satu paket itu. Kemudian ada tempat untuk cuci, ada sekitar 10 mesin cuci itu, dan semuanya kondisi baru-baru semua. Dan kemudian ada fasilitas kopi ya kalau mau ngopi dan sebagainya, dan makan juga 3 kali sehari dengan 2 kali snack ya, atau kudapan. Itu saya kira kondisi di sana itu memungkinkan untuk itu ya, walaupun ada beberapa hal yang negatif juga ya. Karena ada ternyata kalau saya perhatikan di sana karena banyaknya orang, maka di situ berkumpulnya virus gitu. Jadi kalau ada penderita yang mungkin sudah mengalami kondisi yang membaik, mungkin akan kembali lagi menjadi jelek karena tertular oleh teman. Apalagi di situ ada fasilitas kesehatan, olahraga dan sebagainya. Jadi pada saat dipakai orang atau teman yang penderita yang CT-nya masih rame-ramenya atau masih banyak, kemudian ada orang yang mau sembuh akhirnya tertular lagi dan sebagainya. Atau di kamar yang kita sendirian mungkin akan lebih baik, tapi kemudian kemasukan atau ditemani pasien baru yang baru datang dengan kondisi CT value-nya yang tinggi, itu juga akan menularkan ke kita. Itu mungkin kekurangan dari rumah sakit ya yang perlu dipertimbangkan. Jadi harusnya
isolasi itu ya jangan sampai dengan teman yang lain, atau dibedakan lah dengan city value yang mau sembuh dengan yang baru datang itu dipisahkan, jadi agar tidak terjadi kontak lagi dengan virus itu gitu. Iya, betul. Emang dari segala aspek bisa jadi Iya. berulang ya Pak ya. Jadi ada positif minusnya ya, positif dan negatifnya dari isolasi di rumah sakit atau dengan isolasi yang di rumah atau mandiri. Iya. Jadi kegiatannya sehari-hari selain yang kegiatan rutin yang kebutuhan yang apa tadi kayak Pak Agus bilang cuci baju apa itu apa lagi Pak? Maksudnya ada kegiatan di Kita bulan-bulan tiap kayak apa? hari itu 3 kali diperiksa kesehatan, yaitu Oke. tensi, osimeter itu, kemudian ada 3 pokoknya, 3 Pemeriksaan kali rutinnya ya. ya. Jadi tiap hari diumumkan ada pengeras suara supaya turun akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian setelah pemeriksaan misalnya pagi itu 5:30, setelah itu bebas, nanti jam 7 ada senam pagi bersama. Nah, itu ada yang mimpin, biasanya kalau ditawarkan ke pasien mungkin ada yang bisa senam, jadi macam-macam. Waktu saya di sana itu ada yang senam yang seperti tentara, ada yang senam body language ya, yoga, ada yoga. Sempat mengalami 2 hari itu senamnya senam yoga, jadi fokus pada pernafasan, jadi sangat bagus sekali itu kalau ada itu. Kemudian setelah itu diperiksa, setelah itu bebas, yang mau cuci silakan cuci, yang mau kongko silakan, yang mau tebar pesona juga bisa, karena di situ kan ada laki dan perempuan ya. Jadi kalau saya perhatikan ya memang ya seperti kehidupan masyarakat umum lah, kondisi di sana. Nah, kemudian makan dan seterusnya. Sudah nanti kalau malam gitu ya, setelah sholat isya ada karaoke. Karaoke tidak pakai mic yang khusus ya mic-nya pengumuman itu. Jadi suaranya terpecah-pecah atau cemplang gitu, tapi ya enggak apa-apa, yang penting rame. Yang penting happy dulu ya Pak. Iya. Katanya kalau happy atau seneng-seneng itu bisa meningkatkan imun ya. Itu paling berakhir sekitar jam 9, setengah 10 malam. Setelah itu tidur sudah. Kalau ada yang mau bicara atau cangkruan ya mungkin masih ada ya. Jadi banyak waktu itu 240-an pasien. Jadi agak ramai. Kondisi terakhir sekarang ini saya lihat di statusnya rumah sakit ini kan saya ikut, ini ada sekitar sudah 90-an. Jadi turun banyak. Semoga berkurang terus ya dengan kejadian-kejadian yang seperti virus ini. Terus untuk makannya sendiri gimana nih Pak? Wah, kalau makannya itu saya kira teman-teman pingin kesana cuman makan saja. Ceritanya aja. Jadi makan itu dikoordinir sama Koperasi Rumah Sakit Dr. Sutomo yang menyediakan. Makan itu makan lengkap, 3 kali makan pokok itu dan 2 kali snack. Jadi setiap makan jelas ada sayur, buah dan ikan. Ikan mesti 2 macam itu yang hewaninya. Jadi kombinasi antara telur dan ayam, telur dengan ikan atau ikan dengan ayam dan sebagainya. Pokoknya kombinasinya 2. Setelah itu ada tahu atau tempe. Ya walaupun banyak telurnya tapi kombinasinya tetap ada antara ikan ayam, ikan laut dan sebagainya. Itu mesti. Kemudian kalau snacknya benar-benar snack ya. Jadi kuenya sekitar 3, minimal 3, kadang-kadang ada 4. Dan kemudian diberi minum, bisa susu itu bisa ultra, bisa brand itu susu beruang dan sebagainya. Itu 2 kali itu pagi dan siang ya. Dan dipanggil ya, kalau waktu makan itu dipanggil ruang A gitu semua, nanti ada petugasnya ngambil berapa orang di situ, 50 ya diambilkan 50. Dan kebetulan petugas yang membagi itu adalah teman-teman dari instalasi gizi Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jadi teman-teman kita juga gitu, jadi agak kenal gitu. Jadi seperti saya gitu, biasanya di ruang saya itu Venus, kalau nggak salah Venus 2 itu mesti ditambahi minum mineral itu 1 botol, ditulisi Pak Agus gitu. Ekstra ya? Iya. Jadi teman-teman tahu, Pak ditambahi air mineral gitu.
Jadi saya sangat berterima kasih pada teman-teman dan juga petugas yang di sana ya. Ya, jadi makannya diantar ke masing-masing. Iya, jadi ada petugas yang bergantian. Jadi tiap ruangan punya petugas sendiri. Kalau sudah diumumkan makanan bisa diambil gitu, kan diambil di pintu gerbang. Jadi misalnya ruang apa? Waktu itu namanya planet ya, Uranus gitu ya. Taruh di depan, terus petugasnya keluar dulu diambil sama. Terus ruang Venus sekian. Tapi itu misalkan nih ada keluarga yang mau ngirimin makanan, mau apa gitu masih boleh? Bisa, boleh, iya. Ya? Kita waktu itu saya dengan tetangga kamar saya itu gantian itu. Saya Pak Suyudi di tempat saya, temuin rujak itu saya kirim itu. Teman-teman itu ada yang dikirimi sama keluarganya dan macam-macam. Jadi kalau mengenai makanan saya kira tidak masalah itu. Tidak ada masalah ya. Jadi masalah itu ya sekitar 10 harian ya, 10-11 hari kita di sana untuk mengasingkan diri, meningkatkan imun. Dan ternyata meningkatkan imun itu tidak gampang. Jadi saya ceritakan tadi ya, kelemahannya adalah kita kontak terus dengan teman-teman yang juga penderita, sehingga pada saat 5 hari sekali itu di PCR, di swab pasien, di PCR 5 hari, besok keluar hasilnya, kalau negatif bisa langsung pulang. Seperti teman kita Bu Harika dulu 5 hari negatif. Nah, itu hebat itu Bu Harika bisa pulang. Dari sekitar 50-60 itu biasanya yang negatif itu paling cuman tidak sampai 10, lainnya tetap positif, sehingga lanjut sampai hari ke-10, pokoknya 5 hari sekali. Ya, tiap 5 hari ya. Iya. Nah kalau Mem nih, kita pengen dengar juga ceritanya Mem. Kalau tadi di rumah ya. Di rumah ya Mem. Kalau tadi Pak Agus ceritanya, wah seru banget ya kayak gitu sama Mem. Iya seru banget. Dengan berkumpul dengan teman-teman penyintas juga yang macem-macem latar belakangnya, dari asal daerahnya juga mungkin. Kalau Mem ini di rumah berdua ya Mem dengan suami. Iya. Tentu suasananya ini sangat bertolak belakang sekali. Iya, gitu. Betul sekali. Dan pasti saya rasa itu berpengaruh juga terhadap psikologis ya Mem. Iya. Nah itu kira-kira gimana nih Mem untuk memaintain psikologinya Mem saat isolasi di rumah? Iya, terima kasih Mbak Riri. Ya. Jadi memang sebelum kami memutuskan untuk isoman di rumah, itu memang kami sempat berunding dulu dengan suami. Kebetulan di rumah memang tidak ada anggota keluarga lain selain suami. Jadi itu salah satu pertimbangan kenapa saya pilih isoman di rumah. Kemudian yang kedua, karena saya tidak ada gejala sedikit pun waktu itu. Cuman di sisi lain suami saya berpikiran, nanti kalau di rumah sakit lapangan itu kamu terpantau gitu kan. Tapi setelah kami berdiskusi dengan beberapa teman penyintas dan beberapa teman paramedis, kami memutuskan untuk isoman di rumah aja. Jadi dan waktu itu didukung juga suami PCR swab di Puskesmas Candi pada saat itu hasilnya juga negatif. Jadi kami merasa lebih nyaman kalau di rumah mungkin ya, dan suami juga begitu. Dan anehnya suami saya juga merasa, kamu tuh sebetulnya nggak sakit, cuma kamu dipilih Allah untuk bersabar gitu ya. Untuk bersabar isoman di rumah. Oke, waktu itu saya dibesarkan hati seperti itu untuk suami saya. Jadi waktu itu saya harus lebih bersabar. Nah, mungkin agak sedikit beda ya dengan ceritanya Pak Agus. Kalau di rumah sakit lapangan banyak teman. Nah, saya hanya berteman dengan suami Pak Agus. Iya, waktu itu saya tidak berinteraksi dengan siapapun, meskipun itu pun tetangga ya. Dan waktu itu juga ada kegiatan bank sampah, saya tidak keluar sama sekali. Dan suami saya yang selalu berinteraksi dengan tetangga, dan itu rasanya juga nggak enak. Jadi rasanya ada sesuatu yang hilang gitu. Jadi gimana gitu ya, kayak rasanya kayak terisolir beneran gitu, nggak bisa berinteraksi dengan tetangga, itu juga rasanya nggak enak sekali. Kemudian tidak bisa bertemu dengan teman-teman kantor, itu juga merupakan tanda kutip siksaan ya buat saya pribadi kalau pada saat itu. Sehingga waktu itu saya mengambil langkah untuk bagaimana caranya agar saya
mental saya tetap bagus gitu ya untuk proses percepatan penyembuhan. Waktu itu yang saya lakukan adalah lebih dekat kepada Allah pasti ya, karena mau nggak mau itu kan sudah kehendaknya, ketetapannya gitu ya. Mau protes juga nggak bisa loh. Ya Allah, saya ini nggak ngerasa gimana tapi kok saya terdeteksi gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi saya ikuti skenario Allah waktu itu, dan saya jadi makin dekat, lebih banyak bersyukur gitu ya, karena yang di luar sana mungkin jauh lebih parah dari saya gitu kan. Makanya saya lebih banyak bersyukur waktu itu. Kemudian yang kedua, untuk maintain sebagaimana rasanya rasanya terisolir gitu ya, rasanya gimana gitu, itu saya tetap lakukan atau kontak komunikasi dengan beberapa teman, baik di kantor, kemudian teman-teman di grup, kemudian teman-teman penyintas, dan terutama keluarga ya. Jadi kami selalu lakukan call setiap seminggu 2 kali untuk saling memberikan support, doa gitu ya. Itu yang sangat membantu saya selama isoman, tidak ketemu dengan siapapun tetapi tetap terkonek dengan banyak orang. Ya kan mungkin kalau saya lihat kan mungkin yang berat di awal itu adalah menerimanya dulu, bahwa oke, sekarang saya nih gitu ya. Itu nggak mudah pasti. Saya harus isolasi mandiri di rumah sendirian, dan semua dibantu oleh, untungnya suami support banget. Jadi waktu itu untuk penyediaan makanan juga nggak masalah, karena sejak awal kami sudah pakai jasa catering makanan. Mungkin bedanya sama Pak Agus, kalau Pak Agus disiapkan oleh panitia, kami menyiapkan sendiri, dalam arti menunya kami siapkan yang lebih tinggi protein gitu kan. Ada dua jenis protein hewani, misalnya di situ saya tambahkan telur sama ikan atau daging gitu. Kemudian waktu itu saya ingat banget, suami saya menyarankan agar saya merasa lebih nafsu makannya banyak, kemudian bahagia, gimana kalau kita pesan makanan yang enak-enak. Waktu itu kita pesan request sama ibu masaknya itu, tukang masaknya itu sup buntut. Kemudian besoknya apalagi yang lebih enak, lebih menggairahkan, sehingga mempercepat proses penyembuhan COVID gitu. Tapi kalau dari segi makanan ada support dari tetangga nggak sih, Mem? Kalau pengalaman kami sih di kompleks kami itu biasanya kita giliran, jadi di jadwal hari ini si ibu ini ngasih ini, besok ini ngasih apa, biasanya kan dicantol di pagar. Ada support itu nggak dari warga sekitar? Iya, kebetulan di perumahan kami di Mutiara Citra Graha itu sebelumnya memang seperti itu, Mbak Rini. Jadi ada kepedulian dari tetangga Desa Wisma, kemudian Ibu RW, waktu awal-awal pandemi itu ada. Tapi ketika saya di tengah-tengah itu, di bulan Desember itu kok tidak ada ya, makanya saya mandiri. Jadi pakai catering gitu. Jadi insya Allah nggak masalah sih, untuk snack-snacknya juga disiapin suami yang beli gitu, buah-buahan juga. Dan kalau isoman di rumah itu mungkin lebih enaknya kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kayaknya saya merasa nggak sakit gitu ya. Jadi ya tetap berkebun, tetap mencuci pakaian, kemudian nyapu, kemudian berjemur setiap hari, olahraga, bikin minuman rempah, bikin jus dan lain-lain sebagainya. Jadi itu tetap seperti biasa. Nggak ada yang berubah ya? Nggak ada yang berubah. Tapi memang iya sih, di bulan Desember tuh sudah banyak banget yang kena COVID. Jadi mungkin ya orang juga pasti bakal berpikir, oh ya udahlah, biasa orang kena COVID gitu loh. Pasti ada yang berpikir begitu. Iya, betul. Karena ya enggak, kalau untuk makanan kemarin itu kan saya enggak lapor puskesmas ya, saya langsung ke rumah sakit lapangan Indrapura, tapi enggak tahu tiba-tiba puskesmas Tenggelis, tempat wilayah rumah saya itu ternyata tahu juga. Akhirnya hubungi saya dan mereka menawarkan, mungkin Surabaya ya, Pak, apa perlu dikirimi makanan gitu ya. Jadi ternyata di puskesmas di Surabaya itu akan dikirim kalau isolasi mandiri. Itu mungkin kelebihan dari puskesmas di Surabaya. Di Surabaya kebijakannya beda mungkin ya. Saya udah usah. Saya sudah di Indrapura. Nah sekarang nih alhamdulillah udah lulus ya Pak. Iya. Alhamdulillah udah sehat semuanya. Semoga juga semuanya sehat-sehat. Tidak kena lagi alhamdulillah. Sekarang apa nih? Gimana caranya Pak Agus dan Mem untuk memelihara kesehatan
Ya. di Iya. era pandemi ini. Boleh Mem dulu? Oke, boleh. Jadi terima kasih Mbak Riri. Jadi setelah terdeteksi COVID-19 itu yang tadi sudah saya ungkapkan di awal ya, saya jadi merasa lebih bersyukur, kemudian lebih care lagi terhadap kebiasaan-kebiasaan pola hidup sehat. Walaupun sebelumnya sih juga sudah kami lakukan prokes gitu ya, jadi mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan sabun dan air, kalau enggak pakai hand sanitizer, kemudian menggunakan masker yang benar, kemudian menjaga jarak, tidak terlalu sering di tempat-tempat kerumunan, di fasilitas yang ramai kayak gitu. Tapi itu kayaknya nggak cukup deh ya. Jadi kalau menurut saya untuk meningkatkan imun bagi saya agar tidak terinfeksi lagi ya, terinfeksi COVID lagi, saya tetap lakukan olahraga, ya olahraga di situ setiap hari 30 menit lah minimal. Disempatkan. Ya disempatkan 30 menit setiap hari, kemudian tetap mengkonsumsi minuman-minuman rempah itu, ya minuman rempah yang saya buat sendiri. Jadi ada jahe, serai, madu, kemudian daun pandan seperti itu dan lemon. Kemudian saya juga setiap hari mengkonsumsi jus buah dan sayur. Ya, ada beberapa kombinasi yang biasa saya konsumsi di situ, ada apel anggur seledri, ada kale nanas apel dan sebagainya, ada wortel tomat seperti itu. Dan yang lebih penting lagi kayaknya jangan lupa bahagia deh. Jadi jangan lupa bahagia, itu nomor satu ya, bahagia. Jadi apapun kondisinya kita tetap bersyukur dan itu yang terbaik, dan pasti kita akan lebih berbahagia lagi. Ya. Iya. Pak Agus, gimana Pak Agus untuk Ya, memaintain sebenarnya hampir sama ya, tapi yang Sama penting ya. di sini kami ini atas nama pribadi juga mengucapkan banyak terima kasih dari support dari teman-teman. Saya kira itu artinya sangat besar sekali bagi kesembuhan kami ya, karena itu juga meningkatkan imun. Banyak sekali itu, begitu tahu saya positif gitu di grup WA itu, baik grup kuliah, grup SMP, SMA itu pada support semua itu. Saya di sana itu sampai banyak sekali dikirimi obat-obatan herbal dan sebagainya, propolis dan sebagainya, sehingga obat yang dari Rumah Sakit Indrapura hanya multivitamin 1 itu kalah dengan kiriman dari teman-teman. Sampai bingung saya mengkonsumsinya ini sebelum makan apa setelah makan gitu ya. Jadi sangat menyentuh sekali, sehingga mungkin kita terpacu lah untuk segera sembuh ya. Kadang-kadang kirimi makanan juga, tahu-tahu ada nasi bebek di itu kadang-kadang saya tidak tahu ini dari siapa, ternyata dari teman dan sebagainya. Jadi itu sangat berperan sekali ya untuk kesembuhan kami. Dan kemudian juga tenaga kesehatan termasuk cleaning service dan sebagainya juga sangat berperan sekali dalam kesembuhan. Jadi kalau di Indrapura itu jam 1 itu ada pergantian shift untuk membersihkan ruangan. Jadi sekitar 200 pasien itu dibersihkan. Jadi kita bangun itu kondisi sudah bersih semua. Itu sangat hebat sekali. Ya, mereka bekerja keras sekali untuk itu ya Pak. Iya. Jadi sehingga kita mungkin juga dengan kondisi seperti itu kita akhirnya bisa terpacu untuk agar segera cepat sembuh dan sebagainya ya. Walaupun kadang-kadang itu tadi kelemahannya kita banyak terpapar juga dengan sesama penderita COVID ya. Jadi saya itu kalau boleh saya ceritakan, pada saat saya masuk itu city value saya 32,08 ya. Pada 5 hari pertama di sana saya di swab itu tidak malah turun, tidak malah membaik ya, malah menjadi 28, sekian gitu. 10 hari terakhir itu malah 24 sekian. Jadi tambah jelek gitu. Kenapa jelek? Setelah saya lihat, oh iya teman saya kan pertama satu kamar sendirian. Kemudian datang teman dari perawat rumah sakit Sutomo masuk. Saya tanya berapa city value-nya, ternyata 11 gitu. Wah, ini rame-ramenya virus ini ya. Sehingga mau tidak mau saya harus tertular mungkin ya. Karena kamar mandinya cuma satu, pakai AC dan sebagainya, sehingga tidak ada udara yang. Tapi waktu itu saya tidak sempat berpikiran ke sana ya, tapi cuman batin aja. Waduh, ini kok lebih parah dari saya gitu. Tapi tidak apa-apa, akhirnya ya semuanya dapat terlewati dengan baik.
alhamdulillah gelombang dukungan dari mana-mana Iya. mengalir Iya. terus ya. Betul. Walaupun minimal lewat WA, Pep Iya. semangat, Pak Agus Iya. semangat. Iya. Tapi itu video ternyata call, juga- Video call. minta tahu Iya. gimana Indrapura. Jadi saya Oh. video call itu saya keliling Indrapura itu, pengen tahu bagaimana tempat kafe untuk kopi. Ini untuk- room tour Pak. Iya. Room tour ini ya. Ya enggak apa-apa. Jadi kita juga ada kegiatan, juga ada komunikasi dengan teman-teman. Wah, banyak juga yang kita bahas ya ternyata ada dua sisi nih. Yang satu Pak Agus di rumah sakit lapangan, Mem di rumah. Terakhir saya mau tanya nih, barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak Agus dan Mem untuk health people yang ada di rumah. Mari silakan. Ya. Siapa dulu? Mem dulu ya. Ya, oke. Baik, healthy people jangan lupa hadapi semua kenyataan dengan rasa syukur dan gembira. Semua akan terlewati dengan baik dan lancar. Tetap semangat untuk tetap hidup lebih sehat. Pak Agus? Baik, kalau saya health people tetap jaga protokol kesehatan karena itu ikhtiar kita untuk menghindari COVID. Dan kalau memang kita akhirnya terkena, jangan panik karena COVID itu bukan penyakit yang menakutkan dan sebagainya. Asal kita tidak ada komorbid atau penyakit penyerta, kita insya Allah dapat mengatasinya dengan baik. Yang penting kita bisa menjaga imun kita bisa menjaga agar ini tidak menyebar ke lingkungan kita ya, ke keluarga atau ke teman-teman kita. Kita harus tahu diri lah bahwa kita harus menjaga semuanya agar tidak terkena ini. Yang penting sekarang kalau saya lihat di laporan itu tingkat kesembuhannya sudah tinggi ya COVID ya. Mungkin semoga ini berlanjut dan mungkin juga sudah banyak yang divaksin. Semoga tidak terjadi lagi pandemi. Tapi yang penting kalau ada yang terkena, tolong jangan panik karena kalau kita panik dan sebagainya malah menurunkan imun kita, malah memperparah kondisi dari tubuh kita sendiri. Jadi kita tetap fight atau semangat bahwa itu bisa disembuhkan, itu saja. Jangan sampai kondisi kita memburuk gara-gara itu. Saya kira itu. Iya, terima kasih sekali Pak Agus dan juga Mem Titi sudah hadir di studio kita hari ini. Dan healthy people, itu dia podcast kita hari ini. Untuk kalian yang mau tahu update info gizi terkini, bisa pantengin website kita di laboratoriumgizi.jatimprof.co.id. Ada juga di Instagram @laboratoriumgizi dan juga Facebook serta YouTube Laboratorium Gizi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.